aku Marsha. Aku Jessica. Gimana nih kabarnya Kak? Baik dong, walaupun masih tetap sekolah online, tapi harus tetap semangat. Bener dong, harus tetap semangat walaupun sekolahnya online ya. Nah, adik-adik apa kabarnya nih? Pasti baik juga dong. Pasti baik dong. Hari ini kan hari Minggu, yuk kita ibadah bareng-bareng. Nah, sebelum ibadah, yuk mari kita siapkan hati, pikiran kita. Dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kesehatan yang udah Tuhan Yesus kasih. Sebentar kayak memulai ibadah, Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita ibadah bareng-bareng. Yuk adik-adik kita lebih semangat lagi karena Allah sumber kuat kita. Yuk adik-adik. Kita nyanyikan lagu LOV. Tetap semangat ya. Oh now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOV, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOV, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of
Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak Gembala percaya anak-anak semua tetap bergembira, sekalipun sekolah minggunya masih di rumah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Bapak Gembala mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari yang indah ini. Terima kasih hari yang Tuhan jadikan buat kami bersukacita. Apapun keadaan kami mau selalu bergembira bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Berkati kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tentunya semua kita pernah naik mobil ya. Mobil bisa jalan karena mesinnya hidup. Tapi juga mobil itu bisa jalan karena mobil punya roda, punya ban. Ada angin di dalam ban yang membuat ban itu jadi kuat. Sehingga ban itu bisa menahan berat mobil, menahan berat badan orang-orang yang ada di atas mobil. Bayangkan kalau ban mobil yang kita naiki itu semuanya kempes. Maka mobil itu sekalipun hidup, tapi nggak bisa jalan. Jadi angin yang ada di dalam ban itu memberi kekuatan kepada ban, sehingga ban itu punya kekuatan untuk menahan beban mobil, beban orang-orang yang ada di atasnya. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 17 bagian B. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi Bapak Gembala bacakan firman-Nya, Yohanes 14 ayat 17 bagian B. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Dia di sini adalah Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Besar. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi kita percaya bahwa Dia ada. Kita mengenal Dia. Dia, Roh Kudus, menyertai kita. Dari ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus ada dan Roh Kudus diam di dalam kita. Sekalipun tidak kelihatan, tapi Roh Kudus ada. Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Di dalam Alkitab ada cerita, anak-anak semua sudah tahu, sudah dengar. Ada seorang yang bernama Simson. Waktu lahirnya, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Simson akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi rambutnya tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Kalau rambutnya dipotong, dicukur, maka kekuatan Simson akan hilang. Nah, firman Tuhan berkata Simson dikuasai oleh Roh Tuhan. Simson menjadi sangat kuat. Dia mengalahkan singa,
Dia merobohkan pintu gerbang yang besar. Pernah dia diikat oleh musuh-musuhnya orang Filistin. Dia memutuskan tali pengikat itu dengan kekuatannya. Dan dia membunuh 1.000 orang Filistin. Luar biasa. 1.000 orang dibunuh dengan hanya menggunakan tulang rahang keledai. Karena apa? Karena ada kekuatan di dalam dia. Karena roh Tuhan menguasai Simson. Suatu hari Simson melihat seorang perempuan dari bangsa Filistin, namanya Delila. Simson suka sekali sama Delila ini. Lalu Simson mengawini Delila. Musuh-musuh orang Israel, raja-raja orang Filistin, menyuruh Delila untuk membujuk Simson agar Simson memberitahukan rahasia kekuatannya. Delila ini terus membujuk Simson. Karena terus dipaksa, terus dibujuk, akhirnya Simson memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila. Waktu Simson tidur, orang Filistin datang lalu mencukur rambut Simson. Kekuatan Simson jadi hilang. Orang Filistin menangkap Simson, memasukkan Simson dalam penjara. Kedua matanya dicungkil. Kasihan sekali. Tangannya diikat dengan rantai tembaga. Di dalam penjara Simson dipaksa untuk bekerja menggiling. Pada suatu hari, raja-raja orang Filistin berkumpul di sebuah gedung pertunjukan yang besar sekali. Ribuan orang ada di situ. Mereka menyuruh Simson untuk melawak. Mereka mentertawakan Simson, terbahak-bahak mereka. Lalu Simson berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan sekali lagi memberi kekuatan kepada dia. Tuhan, sekali lagi berikan kekuatan itu kepadaku. Firman Tuhan berkata, roh Tuhan berkuasa kembali atas Simson. Simson punya kekuatan, diberi kekuatan kembali. Simson memegang tiang gedung di bagian tengah. Lalu dengan kekuatan yang diberikan oleh roh Tuhan, dia merobohkan gedung itu. Gedung itu roboh. Gedung itu hancur. Raja-raja orang Filistin dan 3.000 orang yang ada di dalamnya. 3.000 orang. Bayangkan, banyak sekali. Mereka semua mati tertimpa gedung itu. Ada kekuatan dari roh Tuhan yang kembali diam di dalam Simson. Membuat Simson punya kekuatan yang luar biasa. Roh Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada Simson. Roh Tuhan, Roh Kudus tidak bisa dilihat. Tapi Roh Kudus itu ada. Roh Kudus memberi kekuatan. Dalam cerita tadi kepada Simson untuk merobohkan gedung itu dan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Seperti angin di dalam ban mobil tadi, nggak bisa kita lihat, betul kan? Kita nggak bisa lihat, tapi angin udara itu ada di dalam ban mobil. Angin itu yang membuat ban mobil kita kuat, sehingga bisa menanggung beban mobilnya, beban orang-orang yang ada di atasnya. Dan karena itu ban mobil itu, roda itu bisa berputar,
Sehingga kita bisa senang di dalamnya karena kita jalan-jalan sama papa, mama kita naik mobil, sama kakak, sama adik kita. Wah, kita senang. Kenapa? Karena ada angin, ada udara di dalam ban mobil itu yang memberi kekuatan. Roh Tuhan, Roh Kudus nggak bisa kita lihat, tetapi Roh Kudus itu ada, dan Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 14 ayat 17 bagian B. Sekali lagi Bapak Gembala membacanya, anak-anak semua menghafalnya di rumah ya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Waktu kita punya masalah, waktu kita sedih, banyak punya pergumulan, ingat, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menanggung semuanya. Anak-anak percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita semua? Yang percaya, angkat tangannya semua. Iya, puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Karena Roh-Mu, Roh yang kudus, ada di dalam kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Sekalipun kami tidak melihat Roh Kudus, tapi kami percaya Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Saat kami dalam pergumulan, saat kami sedih, kiranya Roh Kudus yang memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi kami. Berkati papa mama kami, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami, bapak-bapak gembala, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, berkati semua Tuhan. Berkati Indonesia supaya Indonesia cepat keluar dari situasi corona ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom. Halo adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 17b. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita ulang sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 17b. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jangan lupa ya untuk mengumpulkan foto dan video ayat hafalan ke kakak sekolah minggu masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 11 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertaimu kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikanmu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang
penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Allah dan ia akan memberikan seseorang penolong untuk menyertaimu dan selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat hafalan minggu ini, Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia memberi seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. God bless you. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia memberkati kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepadamu Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya dia memberkatimu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai
kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Allah akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Allah akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya Allah menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang yang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. God bless you. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat hafalan minggu ini berjudul Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepada seseorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan kepadaku seseorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan aku penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta ke Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu selama-lamanya.
Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. God bless you.